Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang memberi kita kesempatan untuk kembali belajar, merenung, dan memperdalam makna perjalanan hidup ini. Salawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang melalui dirinya kita belajar tentang kelembutan, kesabaran, dan cara kembali kepada Allah dengan hati yang bersih. Dalam video kemarin, ada satu pertanyaan indah yang hadir dari salah satu sahabat kita di ruang ini. Pertanyaan yang sederhana, namun justru membuka pintu perenungan yang dalam. Pertanyaan yang membuat kita berhenti sejenak, menarik napas, dan mencoba memahami kembali apa sebenarnya yang sedang kita lakukan setiap kali berdiri, ruku, sujud, dan duduk dalam salat. Pertanyaan itu berbunyi, benarkah keseluruhan makna salat itu berada dalam tahiyat akhir menurut ajaran Rumi? Pertanyaan seperti ini bukan datang dari rasa ingin berdebat, bukan pula dari keinginan untuk membuktikan siapa yang paling benar. Pertanyaan seperti ini lahir dari hati yang sedang mencari makna, hati yang berkata, apa yang sebenarnya terjadi di dalam diri kita setiap kali beribadah? Dan disinilah indahnya perjalanan spiritual. Kadang yang membuat kita tumbuh bukan jawaban, tapi cara kita membuka diri untuk memahami suatu pertanyaan. Maka mari tundukkan hati untuk mengenal dan memahami lebih jauh tentang solat dalam pandangan Rumi. Dalam tradisi para sufi termasuk Rumi, setiap gerakan solat bukan sekadar bentuk fisik. Solat bukan hanya rangkaian gerakan dan bacaan. Salat adalah perjalanan batin. Ia seperti seseorang yang berjalan dari dunia luar menuju dunia dalam, dari keramaian menuju keheningan, dari kecemasan menuju ketenangan, dari ego menuju penyerahan. Namun sebelum kita masuk lebih jauh, ada satu hal yang perlu kita pahami bersama. Rumi bukanlah ahli fiqih. Rumi tidak menulis kitab hukum salat, tidak membahas teknis, tidak membagi-bagi hukum. Yang Rumi bicarakan adalah rasa. Yang Rumi jelaskan adalah perjalanan hati. Yang Rumi ajarkan adalah bagaimana seseorang menemukan Allah bukan hanya melalui gerakan, tetapi melalui kesadaran yang tumbuh dari setiap gerakan itu. Disinilah letak keindahannya. Ketika tubuh kita bergerak, hati kita pun diajak berjalan. Ketika bibir membaca doa, jiwa kita ikut berbicara. Dan ketika dahi menyentuh tanah, seluruh bagian diri kita diajak untuk merendah, melepaskan genggaman, dan kembali mengenali siapa kita sebenarnya. Karena itulah, ketika muncul pembahasan tentang tahiyat akhir, para sufi melihatnya bukan sekadar sebagai duduk dan membaca bacaan tertentu. Mereka melihatnya sebagai momen ketika seseorang telah kembali dari sujud, kembali dari melebur, kembali dari tunduk terdalam, kembali dengan hati yang lebih lembut daripada sebelumnya, kembali dengan kesadaran yang lebih jernih. Namun tentu pertanyaan tetap muncul. Apakah benar Rumi pernah mengatakan bahwa seluruh makna salat ada dalam tahiyat akhir? Pertanyaan ini wajar, karena kita ingin memastikan apakah ini ucapan langsung atau sebuah penafsiran spiritual. Dan untuk menjawabnya, kita tidak perlu tergesa-gesa. Kita tidak perlu merasa harus menemukan satu kalimat tertentu. Kita cukup kembali melihat bagaimana para sufi memahami salat dan bagaimana ajaran Rumi membuka cara pandang baru tentang perjalanan jiwa. Maka dalam pertemuan ini, kita akan mencoba berjalan pelan-pelan. Kita akan mencoba melihat bagaimana para sufi memaknai salat sebagai perjalanan pulang dan bagaimana tahiyat menjadi simbol dari saat-saat ketika seseorang bangkit kembali sebagai manusia baru setelah sujud. Tidak dengan logika yang rumit, tidak dengan istilah yang berat, namun dalam bahasa yang bisa dirasakan oleh siapa saja. Karena pada akhirnya, setiap kita pernah sujud, setiap kita pernah berdiri di hadapan Allah, dan setiap kita pernah duduk di akhir salat, menarik napas perlahan seolah berkata dalam hati, Ya Allah, terima kasih telah mengizinkan diri ini kembali. Disinilah pembahasan kita bermula dari satu pertanyaan kecil yang ternyata membawa kita pada perjalanan besar menuju hati kita sendiri. Setelah memahami bahwa salat bukan hanya gerakan, tetapi perjalanan batin, sekarang kita masuk kepada tahap pertama dari perjalanan salat itu sendiri, yaitu makna berdiri. Berdiri dalam salat kelihatannya sederhana. Kita berdiri tegak, kaki mengarah ke kiblat, dada menghadap ke depan, tangan terangkat untuk takbir. Namun dalam pandangan para sufi, termasuk ajaran-ajaran yang dipahami melalui Rumi, berdiri bukan sekadar posisi tubuh. Ia adalah isyarat awal dari kesiapan jiwa. Ketika seseorang berdiri menghadap Allah,
Sebenarnya ada sebuah deklarasi yang sedang diucapkan oleh hati, meski tanpa suara. Deklarasi itu berbunyi, "Di sinilah diri ini berdiri, ya Allah, dengan segala kekurangan, dengan segala kesalahan, dengan segala beban yang dibawa, dan dengan seluruh harapan yang ingin disampaikan. Karena itu, berdiri bukan hanya tentang tubuh yang tegak, tetapi tentang niat yang bangkit di dalam diri." Para sufi mengatakan bahwa ketika seseorang berdiri di hadapan Tuhannya, seluruh bagian dari hidupnya ikut berdiri. Berdiri membawa seluruh cerita yang pernah dilewati, berdiri membawa luka yang belum sembuh, berdiri membawa doa-doa yang disimpan dalam hati, berdiri membawa penyesalan, syukur, dan keinginan yang paling rahasia. Dalam momen itu, kita tidak sedang menjadi seseorang yang sempurna. Kita tidak sedang menjadi orang yang suci. Kita hanya sedang menjadi manusia dengan segala kelemahannya yang ingin kembali menghubungkan diri dengan Allah. Rumi pernah menggambarkan bahwa berdiri dalam salat adalah seperti seorang hamba yang mengetuk pintu. Ia berdiri bukan karena ia sudah siap, tetapi karena ia ingin siap. Ia berdiri bukan karena ia sudah suci, tetapi karena ia ingin disucikan. Ia berdiri bukan karena ia kuat, tetapi karena ia ingin mendapatkan kekuatan dari sumber segala kekuatan. Itulah sebabnya banyak sufi memahami takbiratul ihram sebagai momen ketika seseorang berkata kepada dunia, "Sebentar, izinkan diri ini berbicara dengan Tuhannya terlebih dahulu." Ketika tangan diangkat, seolah seluruh kesibukan dunia ditinggalkan sementara waktu. Pekerjaan, masalah, emosi, keresahan, semuanya diletakkan di belakang. Yang tersisa hanyalah diri dan Allah. Dan di titik ini, berdiri menjadi simbol kesadaran penuh. Kesadaran bahwa diri ini sedang kembali ke tempat asal, kembali kepada Sang Pencipta, kembali kepada sumber kedamaian, kembali kepada sesuatu yang lebih besar daripada dunia dan segala isinya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering berdiri karena berbagai alasan. Berdiri karena harus, berdiri karena dipanggil, berdiri karena menunggu, berdiri karena gelisah. Namun berdiri dalam salat berbeda. Ia adalah berdiri yang paling jujur, berdiri yang paling polos, berdiri yang tidak dibuat-buat, berdiri yang mengatakan kepada Allah, "Inilah diriku apa adanya, tidak mampu menyembunyikan apapun di hadapanmu." Jika sujud adalah titik paling rendah, maka berdiri adalah titik ketika kita mulai menaikkan wajah kita dari kerendahan hidup dan mengarahkannya kembali pada cahaya. Itulah sebabnya berdiri dalam salat selalu menjadi permulaan, karena setiap perjalanan pulang kepada Allah selalu dimulai dari keberanian untuk berdiri. Berdiri adalah kesediaan kita untuk hadir, untuk benar-benar hadir, untuk meletakkan dunia di belakang dan mengarahkan hati ke depan, untuk mengatakan kepada diri sendiri bahwa pada saat ini tidak ada yang lebih penting selain hubungan antara kita dan Allah. Dan ketika berdiri dilakukan dengan kesadaran, salat tidak lagi terasa seperti kewajiban. Ia menjadi undangan untuk menenangkan hati, undangan untuk menyembuhkan luka, undangan untuk menemukan diri kembali. Maka pada akhirnya, berdiri bukan hanya gerakan awal dalam salat. Berdiri adalah gerbang pembuka menuju perjalanan batin yang akan kita lalui dalam ruku', sujud, dan akhirnya duduk dalam tahiyat. Setelah kita memasuki gerbang perjalanan dengan berdiri, tahap berikutnya dalam salat adalah ruku'. Gerakan ini sering dianggap sederhana, menundukkan badan, merendahkan punggung, tangan bertumpu pada lutut. Namun bagi para sufi, ruku' adalah salah satu simbol spiritual yang sangat dalam. Ia bukan hanya gerakan merendah, tetapi gerakan hati yang mengakui keterbatasan diri. Ketika seseorang ruku', tubuhnya condong ke depan, seperti seseorang yang tidak lagi memaksakan diri untuk terlihat kuat. Dalam momen itu, ruku' menjadi pengakuan yang lembut. "Ya Allah, selama ini sering merasa mampu berdiri sendiri, tetapi sesungguhnya tidak ada kekuatan selain darimu." Ruku' adalah patah hati yang indah. Patah hati bukan karena manusia, tetapi karena menyadari betapa seringnya diri ini lupa kepada Allah dalam kesibukan dunia. Dan ketika kesadaran itu muncul, tubuh pun ikut tunduk. Para sufi mengatakan bahwa ruku' adalah momen ketika ego mulai pecah. Jika berdiri adalah kesiapan untuk menghadap, maka ruku' adalah langkah pertama untuk merendahkan ego yang selama ini membuat hati keras, pikiran berat, dan jiwa gelisah. Dalam kehidupan sehari-hari, kita jarang sekali menunduk. Kita lebih sering ingin terlihat benar, terlihat lebih kuat, lebih mengerti, lebih hebat. Ruku' mengingatkan bahwa kehebatan itu semu. Di hadapan Allah, semua kepintaran, semua usaha, semua pencapaian, tidak ada yang layak dibanggakan. Rumi pernah mengisyaratkan makna ini dengan ungkapan,
Ketika pohon berbuah ia menunduk, artinya seseorang yang hatinya semakin matang, justru semakin tunduk dan rendah hati. Semakin banyak karunia yang diterima, semakin lembut ia merendah. Ruku dalam salat menjadi simbol dari hal itu. Gerakan tubuh yang menurun sebenarnya mencerminkan gerakan batin yang melepaskan keangkuhan. Ruku mengajarkan kita untuk mengakui bahwa ada titik-titik dalam hidup di mana kita tidak berdaya dan kita membutuhkan Allah sepenuhnya. Ketika punggung membungkuk, ada pesan yang ingin disampaikan oleh hati. Selama ini berjalan dengan punggung tegak, namun terlalu sering lupa bahwa kekuatan itu datang darimu. Dalam ruku dunia seolah berada di belakang. Keinginan-keinginan yang berlebihan perlahan mereda. Ambisi yang melelahkan tubuh dan pikiran mulai kehilangan daya. Dan yang tersisa hanyalah diri kita. Berdiri di antara kelemahan dan harapan, merunduk dengan kesadaran bahwa semuanya milik Allah. Para sufi bahkan menyebut ruku sebagai jembatan. Jembatan antara kesadaran awal yang kita dapatkan ketika berdiri dengan penyerahan total yang akan terjadi dalam sujud. Tanpa ruku, perjalanan itu tidak lengkap. Ruku adalah latihan untuk menundukkan diri sebelum benar-benar meletakkan seluruh jiwa di hadapan Allah. Dan yang indahnya lagi, ruku mengajarkan bahwa merendah bukan berarti kalah. Merendah adalah cara jiwa untuk menjadi lebih dekat. Merendah adalah cara hati untuk menjadi lebih halus. Merendah adalah cara diri untuk membuka ruang bagi cahaya Allah untuk masuk. Karena itu, ketika seseorang ruku dengan kesadaran, ia sebenarnya sedang mengatakan kepada Allah, diri ini telah mencoba, telah berusaha, telah berjalan sejauh mampu, tetapi pada akhirnya, hanya Engkau yang dapat menuntun kehidupan ini. Ruku adalah kejujuran. Kejujuran bahwa diri ini rapuh. Kejujuran bahwa kita sering tersesat. Kejujuran bahwa kita tidak selalu bisa berdiri tegak tanpa bantuan darinya. Dan ketika ruku dilakukan dengan hati yang rendah, maka perjalanan salat ini membawa kita menuju tahap yang lebih dalam, yaitu sujud, titik tertinggi dalam kedekatan. Justru ketika diri menjadi paling rendah. Setelah ruku, perjalanan batin dalam salat membawa kita menuju gerakan yang paling rendah secara fisik, namun justru paling tinggi secara spiritual, yaitu sujud. Para sufi mengatakan bahwa seluruh perjalanan salat mengarah ke satu titik. Titik ketika dahi menyentuh lantai. Disinilah semua yang kita bawa sejak berdiri. Kelelahan, keresahan, luka, harapan, dan ego diletakkan sepenuhnya. Tidak ada lagi yang disembunyikan. Tidak ada lagi yang ditahan. Dalam sujud, kita benar-benar kembali menjadi makhluk yang paling jujur di hadapan penciptanya. Sujud bukan sekadar menempelkan dahi ke lantai. Ia adalah simbol melepaskan diri dari segala yang menghalangi kedekatan kita dengan Allah. Segala hal yang membuat hati berat selama ini. Kekhawatiran, ambisi, rasa ingin menguasai, sakit hati, kebanggaan yang sia-sia, semuanya perlahan luluh dalam sujud. Para sufi menggambarkan sujud sebagai momen hilangnya aku. Bukan hilang secara fisik, tetapi hilangnya perasaan bahwa kita memiliki kendali penuh atas hidup ini. Hilangnya perasaan bahwa kita bisa berdiri sendiri tanpa Allah. Hilangnya suara ego yang selama ini paling keras berbisik dalam hati. Jika ruku adalah merendahkan diri, maka sujud adalah meleburkan diri. Rumi sering menyampaikan isyarat bahwa seseorang baru benar-benar dekat dengan Allah ketika ia tidak lagi merasa dirinya besar. Ketika seseorang menempelkan dahinya ke tanah, ia sedang mengingat asalnya. Kita berasal dari tanah dan kepada tanah pula kita kembali. Sujud mengingatkan bahwa tidak ada alasan untuk sombong. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mungkin sering merasa harus kuat. Kita merasa harus terlihat mampu, harus tegak, harus kokoh. Namun sujud memberikan ruang bagi kita untuk menjadi rapuh. Untuk mengakui bahwa kita memang lemah. Dan justru disitulah letak kekuatan spiritual seseorang. Karena manusia menjadi paling kuat ketika ia paling bergantung kepada Allah. Sujud adalah bentuk cinta yang paling sunyi. Tidak ada tepuk tangan. Tidak ada penilaian manusia, tidak ada sorotan. Hanya diri kita, hati kita dan Allah. Ketika dahi menempel pada tanah, hati pun ikut jatuh. Dan yang tersisa hanya bisikan. Ya Allah, segala bentuk kesombongan yang selama ini menghalangi hubungan hamba denganmu. Pada saat ini hamba letakkan semuanya. Beberapa sufi mengatakan bahwa sujud adalah tempat di mana seseorang benar-benar pulang. Pulang kepada ketenangan. Pulang kepada penerimaan, pulang kepada lapangnya dada setelah sekian lama memikul beban yang berat.
Di momen itu, dunia terasa jauh. Masalah yang tadi tampak besar terasa mengecil. Ambisi yang tadi membuat hati panas perlahan menjadi dingin. Hati seperti dicuci, dibersihkan, dan dipeluk oleh kehadiran yang lembut. Sujud mengajarkan kita bahwa jalan menuju Allah tidak ditemukan dalam ketinggian, tetapi dalam kerendahan. Tidak ditemukan dalam kemegahan, tetapi dalam kepasrahan. Tidak ditemukan dalam suara yang keras, tetapi dalam keheningan terdalam. Dalam sujud kita belajar satu pelajaran penting, bahwa tidak ada jarak antara kita dan Allah, kecuali jarak yang kita ciptakan sendiri. Dan ketika dahi menyentuh bumi, jarak itu hilang. Hati yang selama ini keras menjadi lunak. Hati yang selama ini gelap menjadi terang kembali. Itulah sebabnya banyak sufi menyebut sujud sebagai puncak perjalanan salat. Karena di titik itu, hati bersandar sepenuhnya kepada Allah. Di titik itu, kita berada paling dekat dengannya tanpa perantara apapun. Di titik itu kita benar-benar hilang, lalu ditemukan kembali. Dan ketika kita bangkit dari sujud, kita bukan lagi orang yang sama. Ada sesuatu yang berubah. Ada sesuatu yang lebih halus dalam hati. Ada sesuatu yang lebih ringan dalam jiwa. Perubahan inilah yang akan kita bawa menuju tahap berikutnya. Duduk dalam tahiyat, momen ketika seorang hamba bangkit sebagai manusia baru setelah melewati kerendahan yang paling dalam. Setelah perjalanan panjang dari berdiri, rukuk, lalu sujud, kita sampai pada satu momen khusus yang menjadi pertanyaan dari tema yang kita bahas, yaitu tahiyat. Tahiyat bukan sekadar duduk. Ia adalah tempat kita kembali merangkum seluruh perjalanan batin yang baru saja dilalui. Dalam tahiyat, tubuh berada pada posisi tenang. Tidak ada gerakan besar, tidak ada peregangan, dan tidak ada penekanan fisik. Hanya ada duduk dalam ketundukan, dalam keheningan, dalam jeda yang sangat berarti. Karena disinilah, secara simbolik kita diingatkan untuk duduk bersama diri sendiri. Di dalam tradisi para arif, tahiyat digambarkan sebagai ruang persaksian. Setelah ego dilembutkan saat ruku, dan jiwa direndahkan sedalam-dalamnya saat sujud, tahiyat adalah tempat di mana kita duduk sebagai diri yang baru. Duduk sebagai jiwa yang lebih jernih, lebih sadar, dan lebih rendah hati. Tahiyat bukan sekadar pernyataan formal, tetapi perjanjian batin bahwa setiap gerakan spiritual tadi bukan berhenti di sajadah, tetapi dibawa kembali ke dalam kehidupan sehari-hari. Kita duduk di antara dua dunia. Dunia sujud, tempat kehinaan ego, dan dunia berdiri kembali, tempat kita menjalani hidup dengan hati yang lebih selaras. Ketika kita duduk di tahiyat, sebenarnya kita sedang menyusun ulang diri kita. Kita sedang mengambil jeda untuk memastikan bahwa hati benar-benar kembali tenang, bahwa pikiran tidak lagi tergesa-gesa, bahwa kehadiran kita benar-benar utuh. Para sufi mengatakan, tahiyat adalah duduknya hamba di hadapan Tuhannya, tanpa topeng, tanpa gelar, tanpa peran. Karena tidak ada yang lebih penting dalam hidup selain hadir secara utuh di hadapannya. Dan pada saat kita membaca salam Nabi, mendoakan kebaikan, menyebut kedamaian, semua itu bukan sekadar rangkaian kata. Itu adalah bentuk penyadaran bahwa hidup ini adalah perjalanan saling mendoakan, saling menebar kedamaian, dan saling menjaga hubungan. Dan ada ungkapan bahwa seluruh salat berkumpul di dalam tahiyat. Ungkapan ini membuat banyak orang bertanya-tanya, dari mana sebenarnya kata-kata seperti ini muncul? Apakah ini benar-benar berasal dari Rumi, ataukah muncul dari penjelasan para sufi setelahnya? Untuk memahami ini, kita perlu melihat perjalanan spiritual yang digambarkan para arif. Salat bukan hanya rangkaian gerakan, tetapi perjalanan batin dari satu keadaan ke keadaan berikutnya. Dan di dalam perjalanan itu, tahiyat memiliki kedudukan yang sangat halus. Namun yang penting untuk ditekankan adalah ungkapan tersebut bukan ucapan langsung dari Rumi. Rumi tidak pernah menuliskan kalimat itu secara literal dalam karya-karyanya. Kalimat ini lahir dari penafsiran para sufi jalur Mevlevi, para murid dan pengikut ajaran Rumi yang hidup setelahnya. Mereka melihat bahwa ketika seseorang telah melewati rukuk, melenturkan ego, kemudian melewati sujud, meleburkan diri dari keakuan, maka tahiyat menjadi titik kembali, titik pulang dengan hati yang lebih terang. Karena itu, sebagian sufi mengungkapkan makna tersebut dalam bahasa simbolik. Seluruh perjalanan salat berkumpul di tahiyat, bukan karena tahiyat lebih tinggi dari gerakan lainnya, bukan pula karena duduk lebih agung dari sujud,
Tetapi karena tahiyat adalah tempat di mana semua pelajaran dari rukuk dan sujud dikumpulkan kembali di dalam hati kita. Tahiyat menjadi ruang penerimaan, ruang di mana kita duduk sebentar untuk memastikan bahwa hati benar-benar menyerap apa yang baru saja dialami. Bukan gerakannya yang diagungkan, tetapi kesadaran yang muncul setelah perjalanan itu. Para sufi memberi contoh yang sangat indah. Sujud adalah melebur, tapi tahiyat adalah bangkit sebagai diri yang baru. Sujud adalah kefanaan ego, tapi tahiyat adalah kembalinya hati dalam keadaan lebih matang. Dan disinilah nilai ajaran Rumi hadir dengan lembut. Rumi tidak bicara secara teknis tentang gerakan salat, namun beliau sering membahas tentang kembalinya hati kepada kesadaran, tentang bagaimana manusia harus hancur terlebih dahulu agar dapat lahir kembali. Ada ungkapan Rumi yang sering dikutip para arif, "Sujudlah agar engkau kembali dengan hati yang baru." Maka para sufi Mevlevi melihat makna ini di dalam tahiyat. Tahiyat adalah simbol kembali, bahwa setelah ini kita akan berdiri lagi, kembali ke dunia, kembali kepada tugas, kembali pada realitas, tetapi dengan batin yang lebih lembut dan pikiran yang lebih jernih. Tahiyat mengingatkan kita bahwa spiritualitas yang sejati bukan hanya turun dan tenggelam dalam kesadaran saat sujud, tetapi juga duduk dengan tenang, menyerap makna, lalu berdiri kembali sebagai manusia yang membawa damai. Jadi tahiyat adalah titik penyimpul, tempat di mana perjalanan batin dirangkum, intensi diperjelas, dan hati dipersiapkan untuk kembali menjalani hidup, tanpa kehilangan kesadaran yang baru saja dibangun. Tapi kembali dengan hati yang sudah diremukkan dalam sujud, kembali dengan diri yang lebih lembut, lebih jernih, lebih sadar. Jadi ketika ada ungkapan, keseluruhan salat berada di dalam tahiyat, yang dimaksud bukanlah tahiyatnya yang diagungkan, melainkan keadaan hati ketika kembali dari sujud. Karena disitulah seluruh pelajaran sujud, seluruh ketundukan rukuk, dan seluruh perjalanan batin dalam salat dirangkum menjadi satu kesadaran bahwa kita pulang sebagai manusia yang lebih rendah hati, lebih sadar, dan lebih dekat kepadanya. Pada akhirnya seluruh perjalanan panjang salat, berdiri, rukuk, sujud, hingga tahiyat, mengajarkan satu hal yang sama, bahwa seluruh gerakan itu bukan hanya untuk tubuh kita, tetapi untuk hati kita. Kita berdiri untuk menyadari kehadirannya. Kita rukuk untuk melenturkan ego yang sering mengeras. Kita sujud untuk melebur dari keakuan dan kembali kepada sumber segala ketenangan. Dan kita duduk dalam tahiyat untuk pulang dengan hati yang telah dilembutkan oleh perjalanan itu. Di titik ini kita memahami bahwa salat bukan sekadar rangkaian ritual, tetapi perjalanan jiwa untuk kembali menjadi manusia yang lebih tenang, lebih rendah hati, dan lebih sadar. Apapun yang terjadi di luar diri, salat selalu menjadi tempat kita beristirahat, tempat kembali, tempat membersihkan hati setiap hari. Karena itu para sufi selalu mengingatkan, salat tidak ditakuti, tetapi dinikmati, tidak diburu-buru, tetapi dihayati, tidak untuk menggugurkan kewajiban, tetapi untuk merawat kehadiran. Dan bila hati kita jujur, setiap selesai salat kita selalu merasa sedikit lebih baik, sedikit lebih ringan, sedikit lebih dekat kepada diri kita yang sesungguhnya. Dan jika dirasakan ada cahaya kecil yang mulai tumbuh di dalam hati, maka mari kita niatkan bersama-sama untuk salat dengan lebih lembut, lebih sadar, dan lebih khusyuk. Dan silakan tulis di komentar sebagai bentuk niat bersama, aku siap salat dengan khusyuk. Terima kasih telah menyertai perjalanan makna ini dengan hati yang terbuka. Semoga setiap salat menjadi tempat kita kembali pulang. Tempat hati menjadi tenang dan tempat kita menemukan diri kita yang paling jernih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.